Shalom, jumpa lagi bersama saya Christopher Santoso. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat, amin. Hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kita bersuka cita kalau kita ada di negara Indonesia yang berdaulat, yang merdeka. Amin Bapak Ibu. Yes, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kebenaran Menaikkan Derajat Bangsa. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 14 ayatnya ke-34. Firman Tuhan berbicara, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Wow, ini firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang singkat, yang pendek. Tetapi ketika saya membaca ini adalah satu kebenaran. Bahwa ketika ada kebenaran dalam sebuah bangsa, maka bangsa ini akan terus naik derajatnya, akan terus naik kehidupannya, akan terus naik kesejahteraannya. Tetapi jika ada dosa, ini akan menjadi noda untuk bangsa. Bahkan kita bisa lihat bangsa-bangsa di Perjanjian Lama yang hidup dalam dosa, hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan sehingga bangsa itu bisa tidak ada lagi. So hari ini sebagai bangsa yang merdeka di tanggal 17 Agustus ini yang kita merayakan ke-80 tahun, kemerdekaan ini adalah anugerah Tuhan yang begitu besar. Tetapi sejarah mengajarkan bahwa kemerdekaan itu bukan hanya hasil perjuangan fisik, tetapi juga ada kemenangan moral di sana. Bangsa yang merdeka tanpa kebenaran akan cepat runtuh, tetapi bangsa yang menjunjung kebenaran akan dihormati oleh dunia. So hari ini kalau kita baca Amsal 14 ayat 34 tadi, kebenaran ini akan menaikkan derajat bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. So apa yang harusnya kita lakukan menyambut kemerdekaan yang usianya sudah sampai ke usia 80 tahun. Bagaimana kita bisa berkontribusi sebagai warga negara yang baik, sebagai orang yang percaya kepada Kristus untuk mensejahterakan atau untuk membuat kemerdekaan di negara kita semakin hari semakin baik, semakin tahun semakin baik. Untuk itu, untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaan NKRI, maka diperlukan 3 hal yang harus dilakukan oleh kita, oleh saya dan saudara semua, orang yang percaya kepada Kristus. Yang pertama adalah hiduplah di dalam kebenaran. Kitab Amsal adalah kitab hikmat, diciptakan, dibuat oleh raja untuk raja. Di sana ada kata kebenaran. Di sini kata kebenaran diambil dari bahasa aslinya sedekah. Bukan sekedar kejujuran, tetapi hidup sesuai standar Allah, hidup adil, hidup lurus, hidupnya berintegritas. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang benar itu akan meninggikan atau mengangkat, memuliakan, dan memberi sebuah reputasi yang baik. Kita tahu banyak bangsa itu jatuh karena kesalahan, yaitu terutama kesalahan pemimpinnya. Kesalahan-kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh bangsa itu secara bersama-sama atau dosa yang dilakukan oleh para pemangku kebijakannya. So kita harus lihat bahwa hidup di dalam kebenaran itu adalah syarat yang mutlak jika kita mau bangsa kita itu bangsa yang semakin ditinggikan oleh Tuhan. Nah, saya mau ceritakan sejarah yang luar biasa. Ada seorang yang percaya kepada Tuhan namanya Johannes Leimena. Dia hidup di masa transisi antara penjajahan kepada kemerdekaan. Dia adalah orang yang luar biasa. Dia adalah tokoh bangsa. Mungkin ada yang tahu namanya tetapi dia tidak seterkenal Bapak Soekarno atau Muhammad Hatta. Tetapi apa yang lahir dari karyanya, dari kerja kerasnya, kontribusinya di dalam kemerdekaan itu begitu besar. Johannes Leimena orang yang berasal dari timur, orang Ambon, tubuhnya kurus, orangnya suaranya keras, dan dia adalah orang yang pernah sekolah atau seorang doktor lulusan dari Stovia, yaitu sekolah yang didirikan oleh bangsa Belanda. Nah, yang menarik adalah di dalam masa kemerdekaan kita tahu bangsa kita mempersiapkan kemerdekaan. Ada badan yang dibentuk. Di dalam badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan muncullah Piagam Jakarta. Itu adalah cikal bakal dari naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Kalau kita pernah ikut upacara tentu kita tahu dan hafal ayatnya. Di sana kita tahu di penutupan itu ada yang dinamakan 5 atau sila ya, Pancasila. Nah, kita tahu Pancasila hari ini kita sudah hafal. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi masalahnya gini, tidak langsung ada ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi pertama kali diciptakan di Piagam Jakarta disahkan, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan ini tentu membuat sebagian besar orang-orang yang ada di daerah timur yang tentu saja bukan beragama Islam, kebanyakan beragama Kristen itu merasa ini tidak mewakili mereka. Surat ini Piagam Jakarta tidak mewakili orang-orang yang tidak beragama Muslim. Dan juga ada beberapa agama lain di Indonesia yang merasa tidak terwakilkan. Lalu Johannes Leemena berusaha dengan kuat untuk menyarankan perubahan sila yang pertama itu. Untuk menyarankan jangan pakai satu agama. Tetapi kita harus beragam. Nah, bagaimana caranya? Karena ini kalau nggak berhasil, maka negara yang baru merdeka, baru proklamasi di tanggal 17 Agustus itu, di tanggal 18, 19 Agustus itu bisa pecah lagi. Karena pada waktu itu proklamasi disiarkan lewat radio. Orang nggak ngelihat kayak internet kayak sekarang. Informasinya masih terpecah-pecah, masih bingung ini udah merdeka atau belum. Orang baru taunya sedikit demi sedikit. Tetapi sebelum diberitakan dengan luas, Piagam Jakarta itu akhirnya direvisi. Direvisi yang sila pertamanya, yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini bukan untuk menghapus iman siapapun, tetapi Pancasila menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama. 80 tahun kemudian hari ini kita tahu keputusan ini terbukti menjadi satu fondasi yang kuat. Membuat Indonesia tetap berdiri sebagai bangsa yang beragam namun bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu kita dari suku yang beragam, dari ras yang beragam, dari pulau yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, bentuk muka yang berbeda-beda. Tetapi kita satu di dalam nasionalisme, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah kebenaran yang meninggikan bangsa. Apa yang dilakukan oleh Johannes Leemena, pemikirannya, hal-hal yang dia usahakan adalah hal-hal yang luar biasa. Hidupnya setelah merdeka dia menjadi Perdana Menteri selama 10 tahun. Dia terus melibatkan diri dalam dunia politik dan dia terkenal sebagai pejabat negara yang bersih, tidak pernah korupsi. Kita lihat ketika ada orang yang percaya kepada Kristus, dia masuk di dalam satu kedudukan yang tinggi dan dia membuat satu kedudukannya itu berkontribusi besar bagi negara ini. Bahkan sebagai fondasi dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila yang sampai hari ini kita pegang, 5 sila itu menjadi kekuatan bagi bangsa kita yang beraneka ragam tetapi bisa bersatu dengan sebuah nationality. Nah, cinta tanah air bukan hanya di bibir tetapi di hati. Buktikanlah dengan hidup di dalam kebenaran. Apalagi kita orang-orang percaya, jangan hidup tidak dalam kebenaran karena itu akan membuat diri kita jatuh tentu saja. Dan ketika ketidakbenaran dilakukan oleh banyak orang di satu bangsa, kita bisa lihat Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah jangan hidup dalam dosa. Yang kedua poinnya hiduplah menjauhi dosa. Amsal berkata dosa adalah noda bangsa. Kita nggak sadar bahwa dosa itu adalah noda atau aib yang merusak reputasi dan menghalangi kemajuan. Kita nggak boleh biarkan pemikiran-pemikiran yang rusak dari dunia sekuler masuk ke bangsa ini. Kita nggak boleh biarkan pemikiran LGBT masuk ke negara ini. Kita nggak boleh biarkan pemikiran-pemikiran tentang aborsi dilegalkan di bangsa ini. Karena kita harus berjuang bahwa jangan sampai ketidakbenaran ada di dalam bangsa kita. Jangan sampai dosa itu menjadi satu hal yang biasa dilakukan oleh bangsa kita. Karena apa? Karena akan tiba saatnya bangsa yang tidak memuliakan Tuhan akan dihukum oleh Tuhan. So hari ini kita sebagai orang benar, kita jauhilah hidup dari dosa-dosa itu. Jauhilah hidup dari egois, selfish, hanya mau menang sendiri, hanya mau menang kelompoknya sendiri. Mungkin saya dan saudara adalah orang beragama Kristen, tapi kita jangan hidup eksklusif sebagai orang Kristen. Kita nggak mau tolong saudara kita yang beragama Buddha, saudara kita beragama Muslim, saudara beragama Hindu. Kita harus hidup bersama-sama, saling menopang, saling menolong satu sama lain.
Saya mau kasih sebuah, ini fakta, bukan fiktif. Sebuah kisah dari sebuah negara yang tadinya sangat maju yang bernama Iran. Sebelum tahun 1979, Iran adalah negara yang sangat maju. Kenapa? Karena dia adalah salah satu negara paling maju di Timur Tengah. Kota Teheran penuh dengan universitas modern. Di sana pria dan wanita setara. Perempuan bebas bekerja, bebas belajar, ekonominya bertumbuh. Bahkan negara Iran itu negara yang dihormati oleh dunia. Tentu kalau kita tarik jauh dalam sejarahnya, Iran itu punya sejarah yang luar biasa. Bahkan di zaman dulu, di zaman perjanjian lama, negara Iran, sukunya mereka, orang-orang Persia pernah jadi penguasa dunia. Orang-orang yang pernah menguasai wilayah begitu luar biasa. Bahkan bangsa Israel pernah dijajah oleh mereka. Tetapi sejak tahun 1979 terjadi revolusi yang menumbangkan pemerintahan yang ada saat itu. Dan pemerintahan diambil alih oleh ulama-ulama garis keras yang fanatis terhadap satu agama, dijadikan alat kekuasaan, kebebasan dibungkam, nggak boleh ada ideologi lain, nggak boleh ada agama lain, hanya agama mereka yang boleh ada, hak-hak rakyat dicabut, orang dibatasi kegiatannya, wanita harus dipaksa pakai kerudung, dipaksa memakai baju yang seharusnya bukan kepercayaan mereka, tapi itu terjadi. Dan kita lihat apakah itu bagus? Kalau kita lihat sekarang dari 1979 sampai 2025, mulai ada keinginan untuk revolusi, untuk kembali Iran seperti sebelum revolusi yang hari ini. Karena apa? Karena sejak 1979 sampai hari ini tidak ada kemajuan di Iran. Yang ada hanya kemunduran, resesi ekonomi, krisis moneter, tidak ada pekerjaan, dan pemerintahan yang kacau balau. Itu adalah gambaran bahwa dosa adalah noda bagi bangsa ketika kekuasaan dijalankan tanpa kasih, keadilan, dan kebenaran. Bukan masalah salah agamanya, bukan. Tetapi masalahnya ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan agama sebagai tongkat untuk kekuasaan, bukan untuk saling mengasihi, bukan untuk mengamalkan agama itu kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika orang takut akan Tuhan, mereka akan mengasihi sesama manusia. Makanya firman Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tetapi hukum yang paling penting kedua yang setara dengan kasihilah Tuhan Allahmu adalah apa? Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sehingga kita percaya ketika orang percaya kepada Tuhan, seharusnya dia mengasihi sesamanya. Kontras dengan di Indonesia, kita bersyukur dengan adanya pahlawan-pahlawan, salah satu tadi yang kita bahas, Johannes Leimena. Indonesia pernah ada di persimpangan itu. Pernah hampir didirikan sila yang pertama, ketuhanan dan harus menjalankan syariat Islam. Nah, ini berbahaya sekali. Makanya dengan adanya perubahan yang ada, dasar negara yang ditanam, ketuhanan yang Maha Esa, maka hari ini kita memilih jalan kebenaran yang mempersatukan, yang menghargai perbedaan, yang mentoleransi perbedaan dan bersatu karena kesamaan, yaitu kita sama-sama bangsa Indonesia. Perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menjaga Indonesia tetap utuh sampai hari ini. Iran jatuh karena kehilangan kebenaran itu. Dia mau eksklusif untuk satu agama dan akhirnya sampai hari ini tidak berkembang. Tetapi Indonesia dengan suku dan ras yang berbeda-beda bisa berdiri karena memilih jalan yang benar. Bangsa yang jatuh bukan karena perbedaan, tetapi karena kehilangan kebenaran yang mempersatukan. Saya percaya ketika sebuah bangsa dipimpin oleh orang yang beragama dan tidak takut akan Tuhan, bangsa itu akan rubuh. Tetapi ketika sebuah bangsa dipimpin oleh orang yang takut akan Tuhan, maka bangsa ini akan hidup sesuai dengan kebenaran, kebijakan-kebijakannya memuliakan nama Tuhan, sehingga akan diangkat oleh Tuhan, akan ditinggikan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia? Hiduplah menerangi bangsa ini. Sebagai orang percaya kita memang diharuskan menjadi terang. Lalu gimana caranya kita hidup menerangi bangsa Indonesia? Saya merenungkan ada 4 hal praktis yang bisa saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semua lakukan sebagai orang percaya untuk menjaga kedaulatan NKRI ini. Yang pertama, doakan para pemimpin di bangsa kita. 1 Timotius 2 ayat 1.
katakan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar. Jadi di dalam 1 Timotius 2 Rasul Paulus sudah menuliskan, mengajarkan. Mungkin pada waktu itu Timotius hidup di dalam penguasa-penguasa yang tidak mendukung mereka sebagai pengikut Kristus, tidak memberikan wadah, tidak memberikan ruang untuk ibadah, mungkin menekan. Tetapi Paulus mengatakan kita harus berdoa untuk mereka, berdoa untuk para pengambil kebijakan, berdoa untuk orang-orang yang duduk di eksekutif, orang-orang yang duduk di pengambil kebijakan. Kita berdoa untuk mereka. Kenapa? Karena mereka itu penting. Karena mereka itu harus mengambil keputusan yang benar. Karena mereka harus bikin regulasi yang benar. Karena mereka harus bikin undang-undang yang benar. Agar apa? Agar bangsa kita tidak menderita. Agar bangsa kita tidak jatuh ke dalam dosa yang menghancurkan. Kritik pemerintah itu boleh. Tetapi mendoakan pemerintah, mendoakan presiden, mendoakan wakil presiden dan jajarannya adalah senjata rohani yang memampukan bangsa kita tetap jalan di jalan yang benar. Yang kedua adalah jadilah teladan di dalam integritas. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kita sebagai orang percaya harus berintegritas di tempat kerja, di tempat usaha, bahkan di tempat pelayanan. Di dalam gereja kita harus jadi orang yang bersinar terang. Sehingga apa? Sehingga integritas kita menunjukkan bahwa kita itu adalah orang percaya. Dan kita lihat dalam hari-hari ini ada satu daerah yang bupatinya didemo besar-besaran. Saya sebutkan karena Bapak Ibu pasti sudah lihat berita-beritanya, yaitu di daerah Pati. Bupatinya itu memimpin dengan arogansi yang luar biasa sehingga warganya nggak suka. Dia mengeluarkan kebijakan yang tidak mesejahterakan rakyat, memberatkan rakyat. Rakyat pertama ngomong baik-baik, kasih masukan, malah ditantang untuk demo. Sehingga kita lihat kemarin ada demo yang besar terjadi untuk menurunkan bupati tersebut. Kita lihat ketika pemimpin tidak memimpin dengan amanah, tidak memimpin dengan takut akan Tuhan, akan terjadi kekacauan. Saya berdoa jika ada orang-orang percaya hari ini yang melihat, yang mengikuti ibadah hari ini. Anda punya kedudukan di dalam pemerintahan, Anda punya kedudukan yang besar. Gunakanlah kedudukan Anda itu dengan integritas yang baik. Sehingga ketika kita menjadi pemimpin di sebuah daerah, provinsi, bahkan di dalam satu komunitas yang paling kecil sekalipun seperti RT atau RW, kita memimpin dengan takut akan Tuhan. Sehingga di dalam hidup kita, kita menjadi terang. Orang-orang tahu bahwa kita itu adalah pengikut Kristus. Yang ketiga, bangunlah persatuan, bukan perpecahan. Roma 12 ayat 18 bilang gini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah di dalam perdamaian dengan semua orang. Bukan hanya dengan orang percaya. Rasul Paulus bilang dengan semua orang. Bahkan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan dengan orang-orang yang mungkin tidak mengasihi kita. Bahkan mungkin dengan orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Kita lihat kemarin banyak tempat ibadah yang dipersekusi. Ada rumah yang dijadikan rumah doa, dilemparin batu. Tempat retret, digerebek massa. Kita mengalami persekusi, tetapi kita tidak perlu membalas dengan kekerasan. Kita balas dengan kasih. Kita balas dengan perbuatan yang nyata. Peduli kepada lingkungan. Peduli kepada kebutuhan warga sekitar. Sehingga keberadaan orang percaya, keberadaan gereja, itu benar-benar bisa menjadi persatuan, bukan perpecahan. Saya mau cerita hal yang menurut saya luar biasa. Kami pada waktu itu anak-anak youth di tahun sekitar 2018 sedang mengumpulkan dana untuk retret. Tetapi di tengah perjalanan persiapan retret itu Tuhan kasih satu impresi dalam hati saya sebagai seorang pemimpin pada waktu itu. Coba kita lakukan sesuatu yang impact-nya bisa dirasakan oleh banyak orang. Pada waktu itu akhirnya saya berpikir bagaimana caranya di dalam retret kita ada kegerakan juga untuk berbagi atau bakti sosial, berbagi sesuatu untuk masyarakat di tempat di kota di mana kita akan retreat. Dan menariknya adalah Tuhan pertemukan. Jadi ketika saya berdoa, teman-teman kita kasih visinya, lalu ada masukan, oh kita ada satu tempat, satu lokasi yang gerejanya sepertinya butuh bantuan.
Oke, saya telepon, akhirnya dapat nomornya, telepon gembalanya. Dan ini menarik, ketika saya tanya gembalanya, apa yang sedang dibutuhkan oleh gereja? Kami mau bantu. Yang dijawabnya adalah sesuatu yang luar biasa. Terima kasih gereja sudah cukup, walaupun gereja kami sederhana, tetapi gereja kami sudah cukup. Boleh nggak kalau Bapak dan tim mau bantu masyarakat sekitar sini? Wow, saya kaget. Apa yang bisa kami bantu? Dia bilang, kami di desa ini sudah ada listrik, tetapi listrik tidak ada lampu penerangan jalan, sehingga ketika keluar rumah di sore hari mereka harus pakai senter atau pakai lampu yang ditempel di kepala seperti orang-orang yang ada di pekerja tambang. Dan mereka tidak bisa beraktivitas selepas jam 6 sore karena sudah gelap. Dan daerah itu adalah daerah rawa-rawa, sehingga kalau nggak waspada gitu ya, jalan bisa kecemplung ke air atau ke rawa-rawa. Jadi pendeta ini bilang, gimana kalau Bapak dan Til menyumbang lampu untuk jalanan sekitar gereja, sehingga benar-benar gereja bisa jadi terang secara nyata. Wow, saya senang luar biasa, tetapi masalahnya ada di dalam dananya, karena pasti dananya besar. Tetapi karena ini visi dari Tuhan, saya percaya ketika visi itu dari Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan, memberikan provisi. Sehingga singkat cerita kami menemukan orang-orang yang berbeban, punya hati, mereka menjadi donatur, mereka menyumbang, sehingga kami punya uang yang cukup bahkan lebih untuk membantu desa tersebut memiliki lampu penerangan jalan sejauh 2 kilometer. Dan saya cek 5 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya dari sana, saya cek ya, Pak, lampunya masih nyala nggak? Puji Tuhan masih nyala dan sangat terpakai untuk kehidupan orang-orang di desa tersebut. Jadi kita harus bangun persatuan, jangan bikin tembok, jangan bikin perpecahan, jangan hanya nyumbang kepada gereja aja, tapi kita nyumbang, kita bersosial kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Yang keempat, ini yang terakhir. Bagaimana kita bisa jadi terang buat bangsa ini? Yeremia 29 ayat 7. Ini ayat yang diberikan kepada umat Israel di dalam pembuangan. Tuhan bilang gini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jelas, bangsa Israel konteksnya lebih berat pada waktu itu. Mereka harus dipaksa keluar dari rumah mereka. Mereka harus dipaksa keluar dari tanah di mana mereka seharusnya berada. Diasingkan ke tanah yang asing. Tuhan bilang, kalian gak akan segera pulang. Jangan terus bajunya ada di koper gitu kalau sekarang. Jangan siap-siap mau pergi besok, kayaknya Tuhan tolong kita akan pulang. Tapi Tuhan bilang pada bangsa Israel, kalian akan lama di sini. Akan ada 70 tahun di pembuangan. Beranak cuculah, bekerjalah. Buatlah ladang, bertani dan seterusnya. Usahakanlah kesejahteraan kota. Maka dari itu saya mau bilang, dimanapun Tuhan tempatkan saya dan saudara hari ini. Mungkin kita merasa terbuang, mungkin kita merasanya kok saya ada di kota ini ya. Saya pengennya ada di kota Jakarta, saya pengennya ada di kota Bandung. Tapi kok kenapa saya ada di Makassar, kenapa saya sekarang ada di Aceh, kenapa saya sekarang ada di Jayapura, kenapa saya sekarang ada di IKN misalnya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, usahakanlah kesejahteraan kota itu. Sebab apa? Ketika kita berhasil mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada, maka kesejahteraan kota itu akan menjadi kesejahteraan kita. So, apa yang bisa kita lakukan ketika kita sudah bekerja, ketika kita punya usaha, ketika kita punya karir yang bagus? Jangan semuanya untuk diri sendiri, tetapi berilah sedikit untuk kota di mana Anda tinggal. Bayarlah pajak tepat waktu, berilah yang dibutuhkan, yang harus kewajiban kita sebagai warga provinsi, berikanlah kepada provinsi, berikanlah kepada kota madya atau apapun di mana kita berada. Sehingga apa? Sehingga kota di mana kita berada, semakin kita diangkat oleh Tuhan, semakin kita diberkati oleh Tuhan, kita pun memberkati kota di mana kita berada. Dari Johannes Leimena kita telah belajar bagaimana melakukan bagian untuk memberi impact yang luar biasa. Dengan adanya Johannes Leimena dan teman-temannya, kita sekarang berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Negara yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak condong kepada satu agama. Menghormati
agama-agama yang ada di negara ini. Generasi 1945 sudah meneruskan warisannya dan kita sudah nikmati selama 80 tahun. Sekarang giliran saya dan saudara. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arah karena kita lalai memegang kebenaran. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lupa mendoakan pemimpin kita. Sehingga bangsa ini semakin lama semakin jatuh ke tangan orang-orang yang tidak peduli kepada kesejahteraan rakyat. Mari mulai dari rumah kita, mari mulai dari keluarga kita. Mari mulai dari gereja dan komunitas kita. Cintai negeri ini, cintai bangsa ini. Jangan terus menghina bangsa kita. Jangan terus memperkatakan hal-hal yang negatif kepada bangsa Indonesia. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan shalom, damai sejahtera kepada bangsa kita. Dan bangsa kita bukan dihancurkan, tetapi diangkat derajatnya oleh Tuhan. Karena itu, cintailah tanah air ini. Bukan hanya memasang bendera di rumah kita, tetapi ada kebenaran di dalam hati kita. Sebab jika setiap orang percaya hidup benar di Indonesia, saya percaya Indonesia akan dilawat Tuhan. Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami bisa ada di bangsa yang merdeka, Engkau telah menaruh kami di tempat ini. Engkau telah menaruh kami di kota ini, di negara ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia yang hari ini sudah 80 tahun merdeka. Kami berdoa agar kemerdekaan ini bisa terus berlangsung Tuhan. Negara kami menjadi negara yang berdaulat. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Biarkan mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Sehingga kami percaya Tuhan, ke depan bangsa ini akan semakin dimuliakan oleh Tuhan. Oh Tuhan, jauhkanlah dosa daripada bangsa ini. Daripada diri kami orang yang percaya kepada Kristus. Jangan sampai Tuhan menghukum bangsa ini karena dosa yang ada, karena aib yang ada di bangsa ini. Tetapi Tuhan, biarkan setiap orang percaya bisa hidup benar, menjadi terang. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang percaya kepada Juru Selamat yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap umat-Mu yang berseru kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.